Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, terakhir saya menyampaikan kisah tentang Nabi Sam'un Al-Ghazi. Kelingan boten? Kok cuma 5 yang kelingan? Nanti yang lupa bisa buka di YouTube channelnya Hikmah Channel yang sering saya kiringi Pak Toto kali Bu Jadmin ya. Nanti bisa dilihat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Kali ini saya juga akan menyampaikan tentang kisah Sam'un Al-Ghazi ketika dakwah di lokasi yang lain. Kemarin lokasi dakwahnya adalah di Romawi. Kali ini lokasi dakwahnya di sekitar Laut Mediterania atau Laut Tengah. Disebut Laut Tengah karena lautnya berada di tengah-tengah antara 3 benua, Asia, Eropa, Afrika. Maka tanahnya sangat subur dan menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis. Lokasi ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran, surat yang ke-36, surat Yasin, mulai ayat 13 sampai dengan 27. Saya baca dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Di sini disebut dengan menggunakan kalimat ashabul qaryah. Ashabul artinya penduduk, Korea artinya negeri. Di mana lokasinya? Ilmuwan menemukan lokasinya di tempat yang saya sebutkan tadi. Dan wilayahnya meliputi 4 kota: Alexandria, Al-Quds, Romawi, dan Antioquia. Nah, Antioquia ini Bapak Ibu yang menjadi menarik perhatian yang dibahas di dalam Quran surat Yasin ini. Ashabul Qaryah adalah satu negeri yang dibinasakan dan dibina oleh Allah. Apa maksudnya? Menurut ulama salaf di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ashabul Qaryah adalah penduduk suatu negeri yang dibinasakan Allah. Sementara menurut ulama khalaf di dalam tafsir Al-Misbah adalah negeri yang dibina oleh Allah. Bagaimana kisahnya? Sesuai dengan ayat tadi Bapak Ibu, di negeri ini Allah pernah mengutus utusan-utusan. Kalau kalimatnya Allah mengutus
utusan-utusan, berarti yang datang ke sana tidak cuma satu nabi, tapi lebih dari satu nabi. Ini menarik Bapak Ibu, karena umat-umat sebelumnya ketika ingkar kepada Allah cukup mengirim satu nabi. Kaum Duriyat Qabil ketika ingkar kepada Allah, Allah cukup kirim Nabi Nuh. Kaum Ad ketika ingkar kepada Allah, Allah cukup kirim Nabi Hud. Kaum Samud ketika ingkar kepada Allah, Allah cukup kirim Nabi Soleh. Kaum Sodom ketika ingkar kepada Allah, Allah cukup kirim Nabi Lut. Kaum Naniwa ketika ingkar kepada Allah, Allah cukup kirim Nabi Yunus. Kaum Madian ketika ingkar kepada Allah, Allah cukup kirim Nabi Musa. Kaum kafir Quraisy ingkar kepada Allah, Allah cukup kirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ashabul Qaryah ini Bapak Ibu, Allah kirim lebih dari satu nabi. Berapa nabi? Dalam ayat berikutnya Allah jelaskan. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi berapa nabi Bapak Ibu? 3. Nah, 3 itu nabi siapa saja? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, 3 orang nabi ini adalah Nabi Shadiq, Nabi Masduq, dan Nabi Shalum. Sementara di dalam kitab Al-Misbah, orang yang sama pakai nama lain, yaitu Nabi Sam'un Al-Ghusi yang kami sampaikan kemarin, kemudian Nabi Yuhana, dan yang ketiga Nabi Paulus. Semuanya nabi, semuanya muridnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya murid jumlahnya 12 yang dikenal dengan nama Hawariyun, semuanya muslim. Saya ulangi, muridnya Nabi Isa jumlahnya 12, semuanya muslim. Jadi kalau muridnya muslim, gurunya berarti muslim. Kenapa bisa Kristen? Ada kisahnya Bapak Ibu, tapi tidak sekarang. Saya kisahkan dulu yang Ashabul Qaryah, 3 orang nabi yang Allah utus dakwah di negeri Ashabul Qaryah. Pertama 2 dulu Allah kirim, Nabi Shadiq dan Nabi Masduq, atau Nabi Sam'un dan Nabi Yuhana. Dikirim ke negeri Antioquia melalui pintu utara. Belum sampai ke kota Antioquia ini, bertemu dengan seorang lelaki tua yang tidak punya mata. Jadi wajahnya lurus. Ketika ditanya mana letak kota Antioquia, lelaki tua ini mengatakan, sembuhkan dulu mata saya, berikan dulu aku mata, nanti akan aku beritahu. Maka 2 nabi ini mencoba memberikan mata kepada lelaki tua ini. Karena muridnya Nabi Isa, dan Nabi Isa punya mukjizat dapat memberikan mata, menyembuhkan mata kepada siapapun, maka dengan mudah Allah mengizinkannya. Dengan tanah liat, lempung yang ada di sekitarnya, kemudian digulung-gulung, jadilah pupil. Tampilkan di sini, ditekan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, jadilah mata dan bisa melihat. Mau coba Bapak Ibu? Pasti nggak bisa. Kan bukan nabi, ini 2 nabi bisa. Maka sesuai dengan janjinya setelah punya mata, 2 nabi ini diajak masuk kota Antioquia, bahkan mampir ke rumahnya. Dan dijumpainya di kamarnya, lelaki tua ini punya anak yang juga sedang sakit lumpuh. Lagi-lagi 2 nabi ini mengobatinya Bapak Ibu sampai sembuh. Maka berita mulai menyebar. Ada 2 orang, ada 2 tamu yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sampai kerajaan pun mendengar berita, maka raja memanggilnya, yang kebetulan anaknya raja juga meninggal,
selama 3 hari belum dikubur, minta dihidupkan lagi, dan ternyata bisa. Muridnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal asal belum dikubur. Itu mukjizat Nabi Isa. Muridnya pun bisa. 2 nabi ini. Bapak Ibu, ini logika nih. Logika. Kalau ada tamu berjasa menyembuhkan berbagai macam penyakit, kudune seneng ya. Yang seneng mata-mata tamu saya. Seneng toh? Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Justru 2 orang ini dicurigai. Kenapa bisa? Ini mesti bukan orang main-main ini. Ternyata terbongkar penyamarannya, dan 2 orang ini adalah nabi. Ini yang tidak disukai penduduk Antiokhia. Mereka punya banyak pengalaman pahit dengan nabi-nabi sebelumnya, berdasarkan riwayat dan kisah-kisah yang ada di dalam referensi mereka. Dan yang disalahkan adalah nabinya. Kaum Dzurriyyat Qabil misalnya diterjang banjir bandang pertama terbesar di dunia. Siapa yang disalahkan? Nabi Nuh. Padahal yang salah umatnya. Setiap Nabi Nuh memberikan pelajaran, menyampaikan pengajian, umatnya yang mendengarkan malah menutup telinga dengan kedua tangannya. Jadi kalau Nabi Nuh ceramah, umatnya begini, ditutup telinganya. Nabi Nuh nggak marah, tapi yang marah Allah. Terjang banjir besar. Yang disalahkan Nabi Nuh menurut penduduk Antiokhia. Kaum Ad, kalau diberikan pelajaran oleh Nabi Hud, juga memasukkan kepalanya di antara 2 lututnya, kemudian lututnya dilingkar dengan tangannya. Bisa bayangkan ya? Jadi kayak mau ngantuk, sirai leboke di antara 2 lututnya. Gak dengarkan pengajian. Ini umatnya Nabi Hud. Nabi Hud gak marah, tapi Allah yang marah. Allah kirim awan panas dengan suhu 6000 derajat dengan kecepatan 600 km per jam, habis semuanya. Yang disalahkan adalah Nabi Hud menurut Antiokhia, pada umatnya yang ingkar kepada Allah. Kaum Samud disambar petir yang menggelegar selama 3 hari karena ingkar kepada Allah. Sudah diberikan onta atas permintaan umatnya, silakan nikmati ontanya. Susunya bisa diperas, gratis minumnya, cukup untuk 70.000 penduduk ketika itu. Minum susu gratis, Pak. Jadi kalau sekarang ada program minum susu gratis, telat. Nabi Soleh sudah dari dulu. Tetapi ontanya disembelih Bapak Ibu, gara-gara kepalanya onta untuk mas kawin. Ada pemuda yang menyenangi wanita yang ternyata iblis. Onta Nabi Soleh disembelih, melanggar, Allah marah. Sikat habis kaum Samud. Kaum Sodom yang ada di Yordania itu ada 50 kota. Dari 50 kota ada 5 kota yang melakukan penyimpangan seksual. Bapak senang sama bapak, ibu senang sama ibu, cowok sama cowok masih jomblo senengan, cewek sama cewek masih jomblo senengan, dan yang kelima, bapak nyenangi anak, anak nyenangi ibu, ibu nyenangi binatang. Ada 5 kota. Semuanya disikat habis oleh malaikat Jibril, dicukil buminya, lemparkan ke atas langit pertama, jatuhkan lagi, sekarang menjadi laut mati. Yang disalahkan siapa? Nabi Lut, pada umatnya yang ingkar. Itu yang dianggap oleh Antiokhia, kedatangan para nabi hanya akan mendatangkan musibah. Maka 2 nabi ini diusir Bapak Ibu. Tetapi karena mendapat tugas dari Allah, tentu saja tidak mau pergi sebelum dakwahnya berhasil. Tapi masyarakat tidak suka. Akhirnya 2 nabi ini ditahan, dimasukkan sel untuk siap dirajam dan dianiaya. Karena ditahan, Allah kirimkan 1 nabi lagi nyusul untuk menguatkan bahwa 2 nabi itu adalah utusan Allah. Nabi yang ketiga adalah Nabi Shalom atau Nabi Paulus. Ketika datang di sana Bapak Ibu, ternyata Antiokhia itu punya tradisi yang namanya tradisi tiaroh.
Dalam ayat berikutnya dijelaskan apa itu tiarah. Tiarah Bapak Ibu di antara contohnya adalah orang-orang Antiokhia setiap pagi, setiap mau pergi, setiap mau berangkat itu selalu menerbangkan burung gereja. Burung gereja apa enggak? Dari dulu sudah ada. Kalau burung gereja ini terbangnya ke kiri, pertanda akan datang musibah. Dan kalau terbangnya ke kanan, pertanda akan datang rezeki. Itu keyakinan mereka. Ketika Nabi yang ketiga datang Bapak Ibu, orang-orang Antiokhia menerbangkan burung gereja, dilala burung gerejanya terbangnya ke kiri. Menurut keyakinan mereka, pertanda akan datang musibah. Maka kehadiran Nabi yang ketiga juga ditolak. Karena nggak mau pergi, ditahan juga. Jadilah 3 nabi yang menjadi tahanan dan sudah disiapkan di tiang-tiang gantungan untuk dirajam. Ketiganya siap dieksekusi. Di ayat berikutnya dijelaskan Bapak Ibu, hampir saja eksekusi dilakukan, tiba-tiba dari ujung kota datang seorang lelaki tua tadi yang sudah diberikan mata. Orang ini teriak-teriak, hentikan, jangan kau lakukan. Ketiganya adalah benar-benar utusan Allah. Mereka menyampaikan kebenaran dan mereka tidak minta imbalan sedikit pun, tidak minta bayaran. Dan aku sudah mengikuti ajaran ketiga nabi ini. Bapak Ibu, kalimat yang terakhir membuat penduduk Antiokhia semakin marah. Kalimat terakhir tadi apa? Dan aku sudah mengikuti agama yang disampaikan oleh 3 nabi tadi. Ini yang membuat orang Antiokhia semakin marah. Dan anehnya Bapak Ibu, yang ditangkap malah lelaki tua ini. 3 nabi tadi malah dibebaskan. Lelaki tua ini ditangkap, kemudian dieksekusi dan dirajam. Badannya dipendam, kepalanya di atas tanah, dilempari batu sampai berdarah-darah, kemudian dijebol, ditarik ke atas seperti narik pohon ketelan itu. Jebol, perutnya diinjak-injak, lemparkan ke sumur seperti kasus G30 SPKI. Mati Bapak Ibu. Dan dijelaskan dalam ayat berikutnya, arwahnya masuk surga. Ketika orang ini masuk surga, sempat melihat ke bawah, melihat ke bumi, melihat Antiokhia, dan mengatakan, andai saja mereka tahu aku masuk surga, tentu tidak akan melakukan perbuatan seperti ini. Nah Bapak Ibu, selesai sudah meninggalnya lelaki tua yang ditolong oleh 3 nabi tadi. Apa selanjutnya? Allah tidak mendatangkan musibah, banjir tidak datang, bala tentara musuh tidak datang, gempa bumi pun tidak datang. Allah cukup kirim 1 malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Jibril berdiri di depan pintu gerbang kota Antiokhia dan sekali teriakan, hancur lebur kota Antiokhia. Inilah Bapak Ibu kisah singkat tentang negeri Antiokhia atau Ashabul Qaryah yang dibinasakan oleh Allah. Yang selamat hanya 3 nabi tadi Bapak Ibu. Masih ingat namanya? Nabi Sodik, Nabi Masduk, dan Nabi Shalom. Atau Nabi Samun, Nabi Yuhana, dan Nabi Paulus. Kisah selanjutnya Bapak Ibu, setelah Antiokhia dihancurkan, Allah ganti generasi yang baru. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Jangan senang-senang dulu. Bisa jadi Indonesia kalau nanti hancur-hancuran, korupsi tidak bisa diberantas, Allah ganti dengan generasi yang baru. Yang lama habiskan semua. Bisa saja. Siap-siap saja. Seperti Antiokhia ini, Allah ganti generasi baru. Yang lama sudah hancur, ganti yang baru. Dan Antiokhia yang baru ini dibina oleh 3 nabi ini. Dengan apa 3 nabi ini membina umatnya? Dengan menyampaikan kebenaran-kebenaran, memberikan pemahaman-pemahaman tentang kebenaran yang ada di dalam surat Yasin. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu.
di bulan Ramadan ini kalau bisa hatam 30 juz. Kalau tidak bisa hatam 30 juz, 1 juz. Kalau tidak bisa 1 juz, 1 surat saja, surat Yasin. Kenapa? Karena Yasin adalah hatinya Quran. Orang kalau lagi susah, banyak masalah, tidak punya uang, bacalah surat Yasin. Karena Yasin adalah hatinya Quran, insya Allah tenang, damai, sejuk. Ini yang diajarkan oleh 3 nabi tadi di masyarakat negeri Antioquia yang baru. Maka Bapak Ibu, menurut ulama salaf, negeri Antioquia atau Ashabul Qaryah adalah negeri yang dibinasakan. Dan menurut ulama khalaf, negeri Antioquia atau Ashabul Qaryah adalah negeri yang dibina Allah. Jadi ada 2, ada Antioquia lama, ada Antioquia baru. Antioquia lama sudah hancur karena melanggar aturan Allah, mengingkari surat Yasin. Sedangkan Antioquia baru dengan surat Yasin menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negaranya makmur sampai sekarang, dilindungi dan diridhoi Allah berkat surat Yasin. Maka negeri ini Bapak Ibu dikenal dengan nama kaum Yasin. Jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud kaum Yasin, adalah negeri Antioquia baru atau Ashabul Qaryah yang Allah ceritakan dalam surat Yasin ayat 13 sampai dengan 27. Bapak Ibu, saya yakin terutama bapak-bapak di masjid ini rajin yasinan, rajin tahlilan. Tapi saya tidak yakin kalau hafal, mungkin hafal, kalau tahu artinya. Maka Bapak Ibu, ini saran saja. Barangkali tidak berkenan, monggo mulai hari ini ketika kita baca Quran, baca juga terjemahannya. Rajin yasinan boleh, rajin tahlilan silakan, tapi yasinnya jangan cuma buat balapan kejar-kejaran. Baca maknanya, buka sejarahnya, apa isinya. Insya Allah tidak cuma mendapatkan pahala saja, tapi membuka hasanah pengetahuan kita bahwa surat Yasin adalah hatinya Quran. Maka itu Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu, sepertinya pagi ini jadwal terakhir saya. Barangkali besok pas Idul Fitri tidak bertemu, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah menerima segala amalan kita di bulan Ramadan tahun ini dan mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun depan. Mohon maaf dari batin atas segala kesalahan saya di dalam rangkaian ceramah saya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah minta maaf, sudah saya maafkan sebelum Ramadan datang. Tahu kupat duduhe santen, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi